Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Yusuf Isbullah dari kelompok 3. Akan mempresentasikan materi kami. Yang pertama, pengertian kode etik guru. Secara harfiah, kode etik berarti sumber etik. Etik berasal dari perkataan ethos yang berarti watak. Istilah etik mengandung makna nilai-nilai yang mendasari perilaku manusia. Term etik berasal dari bahasa filsafat, bahkan menjadi salah satu cabangnya. Etik juga disepadankan dengan istilah adab, moral, ataupun akhlak. Etik artinya tata susila atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Kode etik adalah pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara etis sebagai pedoman dalam berperilaku. Etis berarti sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh sekelompok orang atau masyarakat tertentu. Dalam kaitannya dengan istilah profesi, kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Sedangkan dalam kode etik guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Jadi, kode etik guru diartikan aturan tata susila keguruan. Maksudnya, aturan-aturan tentang keguruan yang menyangkut pekerjaan-pekerjaan guru. Dilihat dari segi susila, kata susila adalah hal yang berkaitan dengan baik dan tidak baik menurut ketentuan-ketentuan umum yang berlaku. Dalam hal ini, kesusilaan diartikan sebagai kesopanan, sopan santun, dan keadaban. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kode etik guru adalah pedoman atau aturan-aturan atau norma-norma tingkah laku yang harus ditaati dan diikuti oleh guru profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari sebagai guru profesional. Selanjutnya adalah fungsi kode etik guru. Pada dasarnya, kode etik berfungsi sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi itu, dan sebagai pelindung bagi masyarakat pengguna jasa pelayanan suatu profesi. Kode etik guru dirancang untuk dijadikan pedoman berperilaku bagi guru di mana dan dalam arena apapun ia berada. Secara umum, fungsi kode etik guru yakni 1. Agar guru mempunyai pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugas sehingga terhindar dari penyimpangan profesi. 2. Agar guru bertanggung jawab atas profesinya. 3. Agar guru terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal. 4. Mampu meningkatkan kualitas dan pelayanan sehingga jasa guru diakui dan digunakan oleh masyarakat. 5. Dapat membantu memecahkan masalah dan mengembangkan diri agar profesi guru terhindar dari campur tangan profesi lain dan pemerintah. Cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Tisna. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiksna Aptasamuda. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kode etik guru Indonesia dan tujuan dari penetapan kode etik tersebut. Kode etik guru Indonesia itu dirumuskan dalam beberapa tahap. Ada 4 tahap. Yang pertama yaitu adalah tahap perencanaan atau perumusan pada tahun 1971 hingga 1973. Ini diawali dengan kegelisahan para guru-guru Indonesia pada saat itu tentang jati dirinya, bahwa guru Indonesia harus memiliki jati diri karena tugasnya itu kan semakin kompleks dan berat. Maka dari itu pada tahun 1971 di Malang diselenggarakan seminar yang membahas tentang etika jabatan guru. Hingga pada tahun 1973 itu diadakan kongres
ke-13 di Jakarta. Di sanalah proses perumusan atau pengesahan dilakukan secara yuridis juga. Hingga karena secara yuridis, apabila seorang guru melanggar kode etik tersebut, maka akan dikenakan sanksi. Pada tahap ketiga, yaitu adalah tahap penguraian pada tahun 1976 dan tahap penyempurnaan pada tahun 1989 ataupun pada saat Kongres ke-16 itu ditetapkan sebagai sah kode etik guru Indonesia sebanyak 9 butir. Bisa dibaca di slide ini, yaitu adalah guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan berjiwa Pancasila. Guru memiliki melaksanakan kejujuran profesional. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan pelaksanaan bimbingan dan pembinaan. Guru menciptakan sarana suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Guru memelihara baik dengan orang tua, murid, dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Dan sebanyak itu. Selanjutnya kita akan membahas dari tujuan penetapan kode etik tersebut. Ada 5 tujuan darinya. Yang pertama adalah menjunjung tinggi martabat guru. Dan ini bisa kita manfaatkan, yaitu adalah dari persepsi pihak luar. Mereka tidak akan menganggap profesi guru itu lemah dan akan bersinggung dan tidak lemah tentang profesi yang lainnya. Yang kedua adalah merawat dan mengupayakan kesejahteraan para anggotanya. Kesejahteraan di sini adalah kesejahteraan batinnya dan material. Seperti contohnya adalah merumuskan anggaran minimum pendapatan dari guru tersebut. Nah, ketika perumusan pendapatan gaji ini ditetapkan, itu adalah bisa memastikan kesejahteraan guru itu tercukupi. Yang ketiga adalah meningkatkan pengabdian anggota profesi. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas profesi, dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas organisasi profesi. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik guru. Sanksi merupakan usaha untuk membina guru yang melakukan pelanggaran serta untuk menjaga kehormatan profesi guru. Sedangkan pelanggaran merupakan tindakan yang menyimpang dan tidak melaksanakan tata tertib ketentuan undang-undang yang berlaku yang sesuai dengan profesi keguruan. Dalam menetapkan peraturan atau tata tertib, maka yang namanya sanksi tidak bisa lepas dengan para pelanggar peraturan tata tertib tersebut. Pada umumnya karena kode etik merupakan landasan moral, pedoman sikap, tingkah laku, serta perbuatan, sanksi terhadap pelanggaran kode etik biasanya bisa berupa sanksi moral. Begitu juga dalam penetapan kode etik sebuah profesi, maka juga ada sanksi yang bagi anggota yang melanggar kode etik tersebut. Mulyana menjelaskan bahwa sanksi bagi yang melanggar kode etik bisa dijelaskan sebagai berikut. 1. Sanksi moral yang berupa teguran dan hinaan. Karena pada dasarnya kode etik merupakan landasan moral, pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Contohnya seperti guru memanipulasi nilai. Yang kedua, sanksi yang dikeluarkan dari organisasi. Merupakan sanksi yang dianggap terberat karena negara seringkali mencampuri urusan profesi, sehingga hal-hal yang semula hanya merupakan kode etik suatu profesi dapat berubah menjadi peraturan hukum atau undang-undang. Dengan demikian, maka yang awalnya sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku berubah menjadi aturan yang memberikan sanksi yang sifatnya memaksa, baik berupa sanksi perdata atau pidana. Jadi apabila seorang guru atau tenaga pendidik yang melakukan tindakan menyimpang tersebut dapat menghilangkan martabat profesi guru sebagai pembimbing atau
orang tua untuk peserta didiknya, serta menghilangkan fungsi guru sebagai sosok panutan atau teladan yang baik terhadap peserta didik. Dalam memberikan sanksi terhadap pelanggar harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan dasar lembaga profesi serta tata tertib undang-undang.